Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan lanjutkan topik tentang uji beda atau T-test. Ya, masih dengan saya Dian Nirmala. Baik, subtopik kali ini adalah tentang uji beda berpasangan atau paired sample T-test. Ya, nah paired sample T-test atau uji beda uji T sampel berpasangan ini adalah salah satu desain eksperimental yang paling umum. Itu adalah desainnya prapaskah atau pre-post. Ya. Studi jenis ini seringkali terdiri dari dua pengukuran yang dilakukan pada subjek yang sama, satu sebelum dan satu setelah pengenalan, pengobatan atau stimulus. Jadi kalau Anda pernah mendengar misalnya before sama after ya, misalnya sebelum pakai produk ini kita belum masih katakan masih jelek ya, setelah pakai produk ini jadi glow up seperti itu. Nah, itu bisa diuji dengan menggunakan paired sample T-test. Oke, ide dasarnya sederhana. Jika perlakuan tidak berpengaruh, maka perbedaan rata-rata antara pengukuran sama dengan 0 dan hipotesis 0 berlaku. Di sisi lain, jika perlakuan itu memiliki pengaruh, jadi baik sengaja atau tidak disengaja, perbedaan rata-rata bukan 0 dan hipotesis 0 ditolak. Jadi intinya kita melihat sebelum dan sesudah ada bedanya atau tidak. Nah, prosedur paired sample T-test ini digunakan untuk menguji hipotesis, ya, tidak ada perbedaan antara dua variabel. Jadi asumsinya hipotesis nolnya adalah dua variabel itu tidak berbeda. Nah, tujuan kita adalah menolak H0 dan menerima H alternatif. Nah, data dapat terdiri dari dua pengukuran yang dilakukan pada subjek yang sama atau satu pengukuran yang dilakukan pada pasangan subjek yang cocok, yang sudah dicocokkan. Nah, selain itu, prosedur ini nanti akan menghasilkan pertama yaitu statistik deskriptif untuk setiap variabel yang diuji, kemudian korelasi Pearson ya antara setiap pasangan berikut signifikansinya. Kemudian dia juga nanti prosedur ini dia akan menghasilkan interval kepercayaan atau confidence interval, tingkat keyakinan untuk perbedaan rata-rata. Biasanya 95% defaultnya, tapi Anda bisa tentukan sendiri. Nah, selanjutnya di sini ada satu case ya. Case-nya adalah does diet make a difference. Jadi apakah diet ini membuat perbedaan? Jadi sebelum sama sesudah diet ini ada bedanya atau enggak? Jadi kasusnya seorang dokter sedang mengevaluasi diet baru untuk pasiennya dengan riwayat penyakit jantung dalam keluarga. Untuk menguji keefektifan diet ini, 16 pasien menjalani diet selama 6 bulan. Berat dan kadar trigliseridnya diukur sebelum dan sesudah penelitian, dan dokter ingin mengetahui apakah salah satu rangkaian pengukuran telah berubah, ada perubahan atau enggak. Nah, nanti contoh file ini kita akan menggunakan file yang namanya dietstudy.sav. Nah, kita akan menggunakan uji sampel T-test ini, ya, uji sampel berpasangan, untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara bobot sebelum dan sesudah diet berikut ya, beserta kadar trigliserid dari para pasien ini. Oke, kita buka dulu filenya. Filenya sudah saya buka, ini sudah saya siapkan. Jadi ada beberapa variabel di sini, patient ID, age, gender, kemudian triglyceride 1, 2, 3, 4, kemudian weight 1, 2, 3, 4 ya. Untuk memulai analisis kita akan analyze, compare mean, paired sample T-test ya. Kita buka dulu dialog box-nya, analyze, compare means, paired sample T-test, ini yang bawah ya. Oke, ini kok di atas gini. Oke, setelah itu select triglyceride as
Ya, select triglyceride and final triglyceride as the first set of batch variable. Kita akan pilih triglyceride TG0 ya. Ini dipanjangin dulu biar kelihatan. Oke, triglyceride 0. Oke, kita masukkan. Kemudian final triglyceride TG4 kita masukkan. Setelah itu yang kedua weight 0 kita masukkan, dan weight terakhir, weight final. Oke, setelah itu kita klik OK. Ya. Maka di sini muncul paired sample statistik ya, paired sample statistik. Kita lihat. Ya. Hasilnya ini. Oke, paired sample statistik. Kita bisa melihat di sini tabel deskriptif menampilkan mean, kemudian ukuran sampel, deviasi standar, dan rata error standar ya, atau standar error mean. Dari semua 16 subjek yang diteliti, kadar trigliseridnya rata-rata turun antara 14 dan 15 poin setelah 6 bulan menjalani diet baru. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Ada penurunan kan? Tadinya 138 jadi 124, yang di sini 198 jadi 190. Ya, jadi rata-rata turun 15. Antara 14-15 ya. Kemudian untuk berat badan turun sekitar 8 pon. 8 pon itu berarti berapa? 4 kilo. Ya. Kemudian standar deviasi untuk pengukuran sebelum dan sesudah diet mengungkapkan bahwa subjek lebih bervariasi dalam hal berat badan daripada dalam trigliserid. Taunya dari mana? Dari sini. Nah, ini lebih variasi ya. Variasinya lebih tinggi dalam hal berat badan. Ini variannya lebih gede. Angkanya lebih gede. Oke, berikutnya yang Pearson correlation-nya. Ini ya, per sample. Pearson correlation yang trigliserid pada min 0,286, korelasi antara baseline, jadi trigliserid 0 tadi, dengan kadar trigliserid 6 bulan tidak signifikan secara statistik. Level secara keseluruhan lebih rendah, tapi perubahan itu tidak konsisten di semua subjek. Ya, jadi beda-beda, ada yang bagus, ada yang enggak, ada yang turunnya signifikan, ada yang enggak ya. Beberapa menurunkan level mereka, tapi beberapa lainnya tidak mengubah atau meningkatkan level mereka. Ya. Kemudian yang berat badan ini 0,996, hampir merupakan korelasi yang sempurna. Beda dengan trigliserid tadi ya, semua subjek mengalami penurunan berat badan yang signifikan dan melakukannya cukup konsisten. Ini tahunya dari mana? Dari sini. Ini juga signifikan ya. Yang ini nggak signifikan, di atas 0,05, yang ini di bawah 0,05. Ini mendekati 1, yang ini min 0,286. Oke. Ya, kemudian ini Pearson correlation tadi ya. Berikutnya adalah paired test table. Dari paired test table ya, kolom rata-rata atau mean dalam tabel UJT sampel berpasangan atau paired sample t-test ini menampilkan perbedaan rata-rata antara pengukuran trigliserid dan berat badan sebelum diet dan 6 bulan setelah diet. Jadi ada selisihnya ini tadi ya, 14, yang ini selisihnya 8 pon.
Kemudian standar deviasi, kolom standar deviasi menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari perbedaan rata-rata. Nah, ini kita lihat simpangan baku yang bagus adalah yang kecil. Semakin kecil simpangan bakunya semakin bagus. Ya, kalau kita lihat di sini simpangan bakunya malah lebih besar daripada reratanya. Yang kita harapkan simpangan baku ini skornya lebih rendah daripada min. Ya, kemudian standar error mean ini memberikan indeks variabilitas yang dapat dilacak dalam sampel acak berulang dari 16 pasien yang serupa dengan yang ada dalam penelitian ini. Jadi ini standar errornya setelah diacak, ternyata ini tetap aja gede, ya, ini jadi lebih kecil ya. Kemudian 95% confidence interval of the difference memberikan perkiraan batas di mana perbedaan rata-rata sebenarnya terletak pada 95%. Jadi angka ini bisa Anda sesuaikan sendiri. Kalau butuh 90 ya 90, butuh 95 ya 95. Ya, 95% dari semua sampel acak yang memungkinkan dari 16 pasien yang serupa yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Kemudian T hitung atau T statistik ini diperoleh dengan membagi selisih rata-rata dengan kesalahan rata-rata kesalahan standar atau standar error tadi ya. Kemudian ini degree of freedom ya 16 dikurangi 1. 16-nya dari sini ya dikurangi 1. Kemudian signifikansi menampilkan probabilitas memperoleh statistik yang nilai absolutnya sama atau lebih besar dari statistik T atau T hitung yang diperoleh. Jadi ini sudah kelihatan. Ini bedanya ternyata lebih signifikan yang berat badan. Kalau yang nilai trigliseridnya kurang signifikan ya, karena nilai signifikansi untuk perubahan berat kurang dari 0,05, maka kita dapat simpulkan bahwa rata-rata penurunan berat badan 8,063 pon per pasien bukan karena kebetulan dan dapat dikaitkan dengan pola makan. Namun signifikansi yang lebih besar daripada 0,5 atau 0,10 ya untuk perubahan kadar trigliserid menunjukkan pola makan tidak menurunkan kadar trigliserid secara signifikan. Oke. Ya. Ini hasilnya tadi. Nah, sebagai ringkasannya di sini jadi uji beda atau t-test ya, paired sample berpasangan ya, paired sample t-test ini cocok jika dua rata sampel atau sampel means tadi saling dikaitkan. Nah, jadi skor perbedaan diasumsikan mengikuti distribusi normal. Jadi pokoknya Anda modalnya box plot itu aja deh. Pastikan datanya sudah normal atau belum. Jadi terutama yang terkait dengan kemiringan. Sebelum menjalankan uji T, Anda dapat menilai distribusi skor perbedaan dengan memeriksa histogram ya atau variabel perbedaan yang dihitung. Nah, variabel uji kalau ada nilai ekstrimnya atau outliernya ini harus dicek terlebih dahulu. Jadi Anda tetap harus pakai box plot sebelum melakukan ini. Jadi jika Anda menghitung selisih antara variabel berpasangan, Anda dapat menggunakan prosedur one sample t-test ini sebagai alternatif. Nah, itu tadi paired sample t-test. Udah capek belum? Tahan dulu. Kita rehat dulu sejenak. Nanti setelah itu Anda tonton lagi video berikutnya yang akan kita lanjutkan dengan uji beda sampel independen atau independent sample t-test ya. Masih dengan Diah Nirmala ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, oke?